Hello everyone, my name is Afrilia. Welcome to our video on procedure text. Have you ever wanted to learn how to do something step by step? Maybe you're curious about writing a receipt, crafting instructions, or a guide to complete a text. Well, procedure text is the key to making that happen. In this video, we will explore what a procedure text is, why it's important, and how to create one effectively. So, grab your notebook and let's dive in. Nah, prosedur teks ini adalah kunci untuk mewujudkan hal itu. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu prosedur teks, mengapa itu penting, dan bagaimana cara membuatnya menjadi efektif. Jadi, siapkan buku catatan kalian dan mari kita mulai. Okay students, there are 5 important things that we will discuss in the material on procedure text. Today's topic are definition, purpose, general structure, language features, and examples. Okay, are you ready? Let's go. Baiklah, agar kita mengetahui apa itu prosedur teks, saya akan menjelaskannya. Okay, listen to me. Procedure text is a type of text that provides instructions or steps to accomplish a specific task, create something, or follow a process. It aims to guide the reader or listener in doing something correctly and efficiently. Jadi, prosedur teks itu adalah jenis teks yang memberikan instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu, membuat sesuatu, atau mengikuti suatu proses. Tujuannya adalah untuk membimbing pembaca atau pendengar agar dapat melakukan sesuatu dengan benar dan efisien. So, the primary purpose of procedure text is to explain how something is done, made, or achieved, and then provide clear, structured, and sequential instruction to ensure the desired result. Jadi, tujuan utama dari teks prosedur adalah yang pertama, untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan, dibuat, atau dicapai. Kemudian yang kedua, memberikan instruksi yang jelas, terstruktur, dan berurutan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Well, now move generic structure. Ketika kita akan membuat teks prosedur, kita harus memperhatikan 3 hal penting. Prosedur teks memiliki struktur organisasi yang jelas, yang biasanya terdiri dari yang pertama adalah title or goal. Explain what the procedure aims to accomplish. Jadi title or goal ini adalah judul atau tujuan, yaitu menjelaskan apa yang ingin kita capai dalam prosedur tersebut. Okay, the second, materials or ingredients. List the items, tools or substances needed. Optional depending on the context. Jadi yang kedua adalah bahan atau alat, yaitu berupa daftar barang, alat, atau bahan yang diperlukan. Optional tergantung pada konteksnya apa. The third, steps or method, provides a series of instructions written in the correct order. Jadi yang ketiga adalah langkah-langkah atau metode. Setelah kita membuat judul, kemudian menuliskan bahan atau alatnya, yang ketiga adalah kita menyiapkan langkah-langkah atau bagaimana sih cara membuatnya, bagaimana sih cara mengoperasikannya, yang ditulis dalam urutan yang benar. Next, language features atau ciri bahasa. Jadi ada beberapa ciri bahasa yang biasa digunakan dalam teks prosedur, yaitu antara lain action verbs, use verbs like mix, cut, boil, stir, or fold, yaitu kata kerja tindakan yang biasa kita gunakan seperti kata campur, potong, rebus, aduk, lipat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, imperative sentences.
Instructions are usually given in the form of commands like add sugar, pour over the water. Jadi menggunakan kalimat imperatif, yaitu instruksi ini biasanya diberikan dalam bentuk perintah. Misalnya, tambahkan gula, tuangkan air, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sequencers. Words like first, then, next, after that, finally are used to show the order. Jadi di sini juga menggunakan penanda urutan, menggunakan kata-kata seperti pertama, kemudian, selanjutnya, setelah itu, akhirnya, yang digunakan untuk menunjukkan urutan dalam langkah-langkah prosedur teks. Tenses yang digunakan dalam prosedur teks adalah simple present tense, commonly used for giving general instructions. Jadi umumnya digunakan untuk memberikan instruksi umum. Selanjutnya adalah adverbs atau kata keterangan. Provide clarity on how the steps should be formed, like slowly, carefully, yaitu memberikan kejelasan tentang bagaimana langkah-langkah harus dilakukan, misalnya perlahan-lahan, dengan hati-hati, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh prosedur teks yang berjudul How to Make Fried Rice. Oke, untuk struktur umum yang kedua adalah materials yang berisi rice, soy sauce, eggs, vegetables, cooking oil, salt, and spices. Selanjutnya adalah steps atau langkah-langkah. Heat the cooking oil in a pan and the eggs and scramble them. Mix the cooked rice with vegetables. Season with soy sauce, salt, and spices. Stir fry everything until well mixed. Oke, itulah contoh dari salah satu teks prosedur bagaimana membuat nasi goreng atau how to make fried rice. Sekarang, please make your own procedure text. Coba kalian buat, mempraktekkan apa yang sudah saya gambarkan dari awal dalam bentuk procedure text yang terdiri goal, material, and steps. That's all for today's lesson on procedure text. I hope you now have a clear understanding of what a procedure text is, why it's important, and how to create one effectively. Remember, practice makes perfect. Try writing your own procedure text and see how you can guide others step by step. Demikian pelajaran kita hari ini tentang teks prosedur. Saya berharap kalian memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu teks prosedur, mengapa itu penting, dan bagaimana cara membuatnya dengan efektif. Ingat, latihan membuat sempurna. Cobalah menulis teks prosedur kalian sendiri dan lihat bagaimana kalian dapat membimbing orang lain langkah demi langkah. Thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe for more learning videos. See you in the next lesson.